warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan nama Nurul Huda, nomor PPG 201500826894 dengan NIM 2328100024 Angkatan 2 akan melaksanakan proses pembelajaran untuk persiapan ujian kompetensi UKIN. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ketua kelasnya menyiapkan untuk posisi berdiri. Siapkan, Mas. Siap, gerak. Kita mulai menyanyikan Indonesia Raya. Hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, siapkan dan berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni wa ma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, saya absen dulu, Mas. Teguh, Bagas, Dimas, Kopir, Danu, Faisal, Ade, Nova, Fajar, Lutfi, Gilang, ya mungkin yang lainnya lagi ujian, ya cuma segini aja. Dah, saya terangkan pada pelaksanaan hari ini. Pertama, langkah-langkah yang perlu Anda laksanakan nanti pada prosesnya. Nanti kita akan melaksanakan pada proses yaitu perbaikan lampu tanda belok dan hazard. Pada prosesnya, karena kita menggunakan model demonstrasi, saya akan terangkan dulu masalah proses demonstrasinya, bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana cara melepasnya untuk saklar-saklar kombinasi, relay, dan pada sikring pengguna-gunaannya. Karena kita gunakan ada beberapa jenis, yaitu pertama, yaitu kita menggunakan jenis kijang 5K, ya. Yang kedua kita gunakan yaitu pada stand Avanza Sinia Body. Ini untuk proses perakitannya.
Sedangkan untuk proses pemeriksaannya kita gunakan pada trainer elektronik sistem Avanza. Jadi saya gunakan ada dua, yaitu menggunakan trainer di elektrik sistem Avanza dan trainer body sistem Kijang 5K. Tentunya pada proses ini yang perlu Anda perhatikan kesiapan Anda. Anda siap ya? Ya. Sehingga kesiapan Anda untuk proses belajar ini bermanfaat untuk Anda sendiri, baik bekal setelah Anda selesai sekolah maupun Anda nanti pada proses bekerja. Jadi itu bekalnya. Sehingga disitulah dasar-dasar udah tahu. Terampil itu karena kebiasaan. Ini, kalau Anda tidak biasa melaksanakan, nggak bakal terampil. Makanya kadang orang bilang, Pak, kok anak itu nggak sekolah nang bengkel pinter? Karena sambendine pahalane gue. Sekarang anak yang itu dibalik. Yang biasa bengkel itu sama orang tua kamu sing biasa nderes kerambil, dibalik pahalane. Pasti dia akan dari nol dulu. Orang tua kamu balik ke sana juga nol dulu. Jadi semuanya itu terampil itu karena kebiasaan. Sehingga Anda harus optimis, belajar untuk masa depannya. Jadi jangan, lah saya belajar ini, jangan usah. Kita harus optimis untuk belajar untuk masa depan Anda. Yang berikutnya pada proses, yaitu manfaat pada proses pembelajaran ini, yaitu pada sistem lampu kepala. Manfaatnya pertama, kalau Anda mempunyai mobil sendiri, karena sudah tahu proses-prosesnya, baik perbaikan, cara melepasannya, penggantian lampu, Anda sudah tidak akan kesulitan lagi. Nggak usah pergi ke bengkel. Nah, disitulah Anda malah sudah mengetahui sendiri, Anda bisa memperbaiki sendiri, kalau bisa Anda kembangkan sendiri, sehingga Anda bisa punya bengkel sendiri untuk pendapatan Anda sendiri. Sehingga disitulah kenapa penting sekali pada proses pembelajaran pada sistem lampu tanda belok, baik mobil-mobil ini. Avanza-nya tadi, Xenia, atau pada Kijang 5K. Di sini nanti Anda akan tahu perbedaannya. Perbedaannya nyolok di mana? Setelah itu ini, sehingga Anda perlu perhatikan pada prosesnya. Di sini sebelum ini saya akan kerjakan kuisis, ya, kuisis. Silahkan Anda buka kuisisnya seperti itu, biasa silahkan. Anda buka kuisis, nanti saya masukkan link kuisisnya. Untuk proses kuisis ini yang pertama kita mengecek kemampuan Anda menggunakan post testnya. Ini kodenya 198851. Sudah masuk Hopir Maulana, Danu Anggara Teguh, sudah masuk. Kuisisnya nilainya tadi sudah kelihatan, yang pertama Hopir, ya. Yang berikutnya kita lanjutkan, tadi sudah menggunakan modal pada kuisis, sehingga yang perlu saya tekankan pada proses ini, yaitu pada kegiatan inti. Pada kegiatan ini nantinya di sini saya akan terang semua, tapi sebelumnya saya juga akan menampilkan video pada proses-proses perbaikan lampu tanda belok dan hazard. Saya akan tampilkan di sini. Nah, di sini saya akan tampilkan menggunakan YouTube. Halo bosku, selamat siang bos. Jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Terima kasih yang sudah klik video ini.
Terima kasih kepada para subscriber yang selalu setia dengan konten-konten dari Jumeri Channel. Hari ini kita akan membahas tentang skema kelistrikan untuk lampu tanda belok dan hazard. Jadi saya terangkan tadi pada hasil tadi, Anda mudah melihat video yang tadi. Berarti pada pemeriksaan pada sistem, yaitu pada sistem lampu tanda belok, pertama ada pemeriksaan sikring, yang kedua pemeriksaan laser, yang ketiga sistem pemeriksaan lampu saklar kombinasi, yang berikutnya yaitu pada sistem lampu. Yang perlu kamu perhatikan yaitu pada sistem lampu tersebut, ya, Anda tadi proses pengeceknya tadi sudah tahu ya Mas ya. Ya, nanti seperti ini saya ajarkan. Tapi sebelumnya saya tanyakan dulu. Tahu nggak Mas pengertian flasher Mas? Apa flasher? Oke, flasher adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk membuat komponen dalam rangkaian tanda belok produktif. Nah, akhir. Nah, pemeriksaannya kita menggunakan avometer di sini. Ohmmeter, cek. Bagus apa enggak? Error berarti ini ya. Ya kan ini error? Ya. Aku pakai yang satunya lagi. Nah, ini bagus. Ya. Ya, bagus. Kita cek ininya, sikringnya. Oh, enggak, masih nyala. Oke, bagus. Kembalikan lagi, pasang. Selanjutnya pemeriksaan pada flasher. Tapi sebelum pada flasher, saya terangkan di sini, yang lampu aja dulu. Yang lampu, ini pemeriksaan lampu seperti ini, Mas. Ini dilepas. Nah, dilepas. Ini pegang. Pinjam seperti ini. Ini tengah, ini. Nyalakan ya? Ya, oke. Pasang lagi. Selanjutnya pemeriksaan pada saklar kombinasi. Ini yang perlu pada saklar kombinasi ini pada mobil kijang kita patokan ini Mas. Nah ini ya, dan nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah di sini kita tahu bahwa untuk LED yaitu antara berapa itu di situ? Berapa? 9 dan 3 sama 2 sama 7. Sedangkan rednya 3 sama 8 sama 2 sama 7. Sedangkan untuk hazard 9, 3 sama 8 sama 7 sama 1. Ini coba Anda cek bisa semuanya. Ya, seperti ini, pegang. Nah, berarti ini seperti ini. Nah. Hidup ya? Oh, ya. Nih. Nah. 1, 2, 3, 4, 5 berarti atas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah 3. 1, 2, 3 berarti 1, 2 ya. Ini kan 2, 1, 2 berarti ini 1, 2. Satu sendiri berarti yang ini. Maksudnya apa? Yang satu ini untuk lampu hazard. Sedangkan yang 1, 2 ini yang sini untuk lampu kanan kiri ya. Sedangkan yang ini yang pertama ini sebelah sini ini untuk ini ya, sebelahnya ini untuk IG, sebelahnya ini untuk lampu dari kombinasi ini, yang ini sebelahnya yang ini terakhir yang ini ya. Jelas ya? Anda cek nanti menggunakan lampu. Jelas? Ya silahkan terkelompok. Nih, terkelompoknya saya bagi-bagi. Ini LPDP-nya Mas, saya bagi-bagi kelompoknya. LKPD-nya, ya. Ya, masuk meja masing-masing. Terus ini PPD-nya sini, ya kerjakan, ya dicek. Berapa cek ini? Yo, cek semuanya, dicek dulu. Kurang. Dan DC, cek. Nah, ini udah hazard. Tadi hazard, tapi ini sama ini.
Ya iya, jalankan ya. Ya itu jalankan. Nih, berarti harusnya ada. Sedangkan Hazard udah, sedangkan pada lampu ininya, pada lampu kanan kiri. Ya ini jalan ya, titik dah. Ya, ini juga kebalikannya seperti ini. Ya, tip ya. Ya itu seperti itu. Ini pemeriksaan berarti relaynya tadi yang Anda seperti itu, baik ya. Nih, lepas lagi posisi off, hazard hidup. Jelas ya? Ya. Nah, itu pemeriksaannya. Begitu kan teman-temannya itu tadi sudah dipilih. Jadi ada lampu pemeriksaan ada lampu tanda belok. Berarti ini ada jenisnya masuk guna betul. Pasang. Ini pemeriksaan yang pertama jadi pada lampu tanda belok pada bensin pada mobil pasang. Yang berikutnya pada sisinya lampu itu sudah. Sudah lepas. Nah, tarik. Cek di berapa meter. Bagus. Saja memeriksa pada lampu betul jangan ini lepas. Nah, pilih sekarang ini. Sama kelasnya sekarang yang pilih. Yang ini kan gitu. Yang ini. Pemeriksaan ini lebih belakang. Dilepas. Tuh. Nah. Ini Mas, kelompoknya Mas ini Mas, bantu ini. Ya sama harus. Dilepas. Jadi putar kan tahan. Ya, nanti masukannya seperti ini. Ini kan lubang ini ya, kecil ya. Ini kan ini. Ya. Tekan kanan putar ya. Cek Mas, coba ya, cek menggunakan voltmeter. Satu di atas. Terus ya. Terus ya. Hidup. Nih, tunjukin. Coba. Bagus ya? Terus. Ya.
Nah, berarti udah bagus, pasang lagi Mas Sopir. Ya. Karena ini arus ini dari ini negatifnya, negatif dari ini Mas. Kalau yang ini menuju ke lampu positif, ya ini. Sedangkan ini R, yang sini L-nya sana. Ini pemeriksaan pada ini, sehingga kita tahu. Nah, dan seperti ini Mas. Jelas ya? Ya. Ini kunci kontak. Nah, sehingga model lampu hazard itu langsung tidak mau kunci kotak, maka tidak mau IG, sedangkan yang lampu hazard itu langsung sana, sedangkan lampu itu yang harus menggunakan kunci. Jelas ya? Di dalam rangkanya yang tadi diterangkan ini jelas. Ini rangkanya jelas. Ini ya. Ini yang hazard dari baterai, sedangkan yang ini arus dari positif tapi harus melalui kontak, sedangkan ini negatif dari kombinasi, ini negatif karena kombinasi. Ini yang satu lagi, ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan 1 pertama, urutan 1 ini kita masuk dalam arus untuk arus hazard, sedangkan urutan 2 dari arus dari kotak dulu. Urutan 3 ini dari sangat kombinasi untuk negatif yang jadi sedangkan yang ini yang kanan, yang ini atas ini terminal atas ini masuk ke negatif. Sedangkan yang bawah ini untuk lampu positif, karena ini lampu yang ini sedangkan enggak ada laser ada 8 terminal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas? Jadi tekan. Selanjutnya ada tulis hasil laporannya. Ada sudah tadi sudah praktekkan aja. Sudah tulis Mas. Oh iya sudah. Ini hasilnya sudah tulis. Langsung ini paspornya. Ya. Sudah tulis semua tadi ya. Ya. Ini tadi misalnya udah. Mungkin ada yang kurang tahu? Laporan sini ditulis dulu. Silakan dituliskan dulu. Ada kelompok bukan hasilnya. Ini kelompok dituliskan. Pendidikan per kelompok, Anda sudah mempelajari pada sistem demonstrasi pada sistem lampu tanda belok, baik mobil Avanza, mobil Xenia atau limit kijang 5K sudah dibagi-bagi per kelompok, nanti tinggal presentasi masing-masing kelompok. Jelas ya? Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari laporannya. Silakan kelompok 1 Mas, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini saya akan mempresentasikan tentang pemeliharaan dan perbaikan kelistrikan bodi aksesoris, materi perbaikan gangguan sistem lampu tanda belok dan lampu hazard. Yang pertama adalah sikring. Prosedur sikring. Lepaskan sikring, lalu cek sikring menggunakan avometer. Apabila avometer bergerak, maka sikring tersebut masih hidup atau masih bagus. Yang kedua, saklar kombinasi. Dengan cara pertama-tama atur avometer ke OHM, lalu cek terminal pada skala kombinasi. Cek lampu belok kiri, yaitu terminal 9 dan 3. Untuk rig, yaitu terminal 3 dan 8. Untuk netral yaitu 2 dan 7. Menghidupkan hazard terminal 1 dan 7. Yang ketiga adalah flasher. Dengan cara tempelkan atau pasang flasher sesuai dengan terminal masing-masing. Terminal B ke baterai positif, terminal E ke baterai negatif, terminal L ke lampu.
Yang terakhir adalah lampu. Caranya adalah lepaskan lampu lalu cek dengan avometer. Jika avometer bergerak, lampu tersebut masih hidup. Langkah kerja 1. Hubungkan terminal 30 switch sign atau hazard 3 ke fuse hazard 7. Diteruskan ke positif baterai. 2. Hubungkan terminal 15 switch sign hazard 3 ke fuse IG 6. Diteruskan ke kunci kontak IG 8 dan B kunci kontak 8 ke positif baterai. 3. Hubungkan terminal 49 switch sign hazard 3 ke terminal X atau B flasher 5. Dilanjutkan dari terminal L flasher 5 ke terminal 49 1 switch kombinasi 4. Hubungkan terminal yang keempat, hubungkan terminal R switch kombinasi 4 ke konektor lampu sign kiri L. Yang kelima, hubungkan terminal L switch kombinasi 4 ke konektor lampu sign kanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak paham ya? Ya. Kita kasih pos untuk kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mendemonstrasikan hasil-hasilnya pemeriksaan bagaimana. Proses berikutnya saya akan pretest untuk terakhir. Tentunya hasilnya sama pos tes yang tadi harus lebih tinggi atau lebih baik. Karena apa? Anda sudah mengetahui, ya kan? Ya, sudah kita mulai. Pada mode siapkan HP-nya, sinyalnya Anda menggunakan BB sekolah. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai, silahkan kerjakan. Mungkin ini akan lebih cepat karena materi-materinya itu disampaikan sudah. Anda sudah tahu semuanya, berbeda dengan model pos-tes tadi. Anda masih kesulitan. Anda sudah mengetahui semuanya materi-materinya. Keguna-gunaannya, fungsinya, cara kerjanya. Tadi Anda sudah melaksanakan kuisis ya untuk mengetahui kemampuan Anda setelah pada proses pembelajaran tadi ya, sehingga yang perlu Anda perhatikan, jadi saya mengalihkan pada proses pembelajaran mana oke, karena Anda sudah mempresentasikan dari hasil pertama, yaitu dari hasil proses pembacaan alat ukur, terus dari hasil pada proses dari hasil baca alat ukur, penggunaan alat ukur, selanjutnya cara prosesnya menggunakan ke masing-masing komponen pada pemeriksaan pada tanda lampu tanda belok dan hazard ya, baik mobil Ijan 5K atau mobil Avanza. Sehingga tadi Anda sudah mengetahui semua, saya kasih pos untuk Anda semua. Terima kasih. Yang penting berarti dari hasil proses ini Anda sudah tahu semuanya, sehingga manfaatkan belajar Anda ini. Jadi manfaatkan untuk Anda sendiri, untuk kegunaan sendiri setelah Anda tamat sekolah. Setelah sekolah mungkin punya mobil, bisa perbaikan, apalagi kalau bisa berkembang lagi Anda buka bengkel, sehingga perkembangan teknologi ini
harus ditingkatkan. Makanya dalam proses pembelajaran ini perlunya ada literasi. Literasi bukan dari buku saja, tapi dari apalagi sekarang udah media sosial udah kumpul kali, tinggal browsing, ya kan, baik YouTube atau apa, kumpul semua. Hanya di sini guru sebagai sekolah ini sebagai guru itu sebagai fasilitator, hanya memfasilitator. Dalam kurikulum Merdeka ini guru sebagai fasilitator, tidak ada yang lainnya. Kamu punya kemauan apa? Tunjukkan. Butuh apa? Sekolah akan membutuhkan fasilitator, guru menyediakan semuanya. Itu seperti itu. Beda dengan kurikulum dulu. Ibaratnya muridnya ngetut, nah gurunya terus. Kalau sekarang muridnya harus juga ikut aktif pada mencari pengetahuan baru, media sosial, sebagainya. Jelas ya? Sehingga disitulah. Sehingga pada proses-proses ini Anda harus berkreatif untuk kemampuan sendiri, buat untuk sendiri Anda sendiri. Jelas? Sudah. Untuk materi yang besok saya akan laksanakan, pada materi yang akan datang, tadi Anda sudah menggunakan demonstrasi pada sistem lampu tanda belok dan hazard. Pertemuan besok kita laksanakan pada sistem probel, yaitu probel baselining, yaitu pada sistem lampu itu saya akan buat trouble. Mungkin dari sikringnya rusak, flashernya rusak, saklar kombinasi rusak, sehingga di situ ada trouble. Loh, kenapa mobil itu sikringnya jalan atau tidak hidup? Dari situ Anda akan menisa, akan cari trouble-nya bagaimana dengan cara pengetahuan yang tadi saya terangkan pada demonstrasi ini Anda terapkan, sehingga hasil-hasil besok itu Anda bisa jelas ya. Ini itu untuk pertemuan yang akan datang. Sehingga mungkin pada hari ini, karena waktu sudah habis, masih semangat ya? Masih semangat, oke. Saya lihat dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMA Negeri 1 Unggulan? Saya ingin, saya rasa, saya bisa. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, atau kita tutup materi pada hari ini, sebelumnya kita berdoa. Ketua kelasnya menyiapkan berdoa, Mas. Disiapkan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda pulang hati-hati di jalan. Terima kasih.